Ilmu pengetahuan adalah perjalanan mencari kebenaran. Tapi apa yang terjadi jika seorang ilmuwan justru menemukan kebenaran yang tidak boleh diketahui? Sesuatu yang terlalu besar, terlalu membingungkan, atau bahkan terlalu berbahaya untuk diterima dunia. Beberapa dari mereka memilih diam, beberapa menghilang dari dunia akademik, dan meninggalkan catatan bahwa mereka menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Awalnya adalah ilmuwan komputer dan astronom, Jack Vale pernah bekerja dengan proyek luar angkasa Eropa. Namun setelah mengumpulkan data tentang fenomena anomali langit, ia mengaku menemukan pola yang tidak mengikuti hukum fisika konvensional. Ia menyebut fenomena itu berasal dari kesadaran yang lebih tinggi yang memanipulasi realitas secara selektif. Setelah penolakannya terhadap penjelasan ilmiah biasa, Vale menarik diri dari universitas dan memilih disentuh pribadi. Ia tidak berhenti ke jungle. Pikiran terlalu dekat dengan sesuatu yang tak bisa beres. Seorang fisikawan sekaligus insinyur, Kramer bekerja pada teknologi komunikasi dan gravitasi eksperimental. Beberapa bulan sebelum ia menghilang, ia mengatakan sedang menyelesaikan teori tentang perjalanan waktu dan kesadaran. Saya akan segera menunjukkan kepada dunia sesuatu yang besar. Lalu menghilang selama 4 tahun. Ditemukan meninggal dalam mobil di lembah terpencil, penyebabnya tidak jelas. Sampai kini, teorinya tidak pernah ditemukan. Hanya satu buku catatan, dengan Spurgeon Sosen, penemu tangki isolasi sensorik dan pelopor eksperimen kesadaran. Lily percaya bahwa otak manusia dapat berinteraksi dengan dimensi lain melalui frekuensi tertentu. Setelah serangkaian eksperimen, ia menyatakan ada makhluk bukan fisik yang mengontrol struktur realita manusia. Dan sejak itu, ia memutus hubungan dengan semua institusi akademik. Ia tidak ingin dibuktikan salah, karena ia yakin realita itu bukan untuk dibuktikan. Seorang ahli matematika kuantum yang bekerja dalam proyek militer tertutup, Petrov meninggalkan dunia akademik setelah menemukan pola ketidaksengajaan berulang dalam peristiwa besar dunia. Ia menulis bahwa realita ini mungkin adalah loop berpola yang diriset secara periodik oleh struktur tak kasat mata. Dokumennya disebut terlalu metafisik untuk dunia sains. Ia mengundurkan diri dan hidup menyendiri di Ural. Tidak ada yang tahu apakah ia masih meneliti. Tapi beberapa dokumen berdas de Volum Freedom Reset. Fisikawan dan mantan analis NASA ini mengembangkan teori bahwa realitas adalah sistem informasi. Ia menyatakan bahwa ruang dan waktu hanyalah antarmuka dan bahwa kesadaran adalah fondasi segalanya. Setelah penolakannya oleh dunia fisika konvensional, Campbell memutuskan keluar dan merilis teori secara independen melalui buku dan seminar. Ia menyebut realitas sebagai permainan pembelajaran kesadaran. Dan menurutnya yang kita sebut dunia ini hanyalah simulasi pendidikan. Mungkin mereka tidak menghilang karena gila, tapi karena sadar. Dan ketika kamu menemukan kebenaran yang tidak bisa dijelaskan dengan rumus, kadang satu-satunya pilihan adalah diam dan pergi. Karena tidak semua kebenaran bisa dijelaskan. Dan tidak semua realita ingin ditemukan.